Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah semuanya baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar PKN. Sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Nisa, Masda, Masna, Syahrini, Dila. Oh, Dila sakit ya? Oh iya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Masda silahkan pimpin doanya ya. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi mata pelajaran PKN, materi Sumpah Pemuda dan keberagaman sosial budaya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Dulu ya, Ibu bisa di laptop. Sebelum Ibu bacakan tujuannya, apakah ada yang tahu apa itu Sumpah Pemuda? Tidak tahu ya. Baik, nanti bisa Ibu jelaskan ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan membaca, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa seputar Sumpah Pemuda 1928 secara tepat. Dengan bercerita, siswa dapat mengenali identitas dan keragaman suku bangsa teman-temannya dengan penuh percaya diri. Pertama, Ibu akan menjelaskan materi Sumpah Pemuda, yaitu Sumpah Pemuda adalah pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemudi dengan menyatakan ikrar satu nusa, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda tersebut membakar semangat rakyat Indonesia, khususnya para pemudi Indonesia, untuk menegaskan agar terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia. Ibu akan menjelaskan sejarah Sumpah Pemuda. Tolong anak-anak dengarkan dan pahami ya apa yang Ibu akan jelaskan.
Sumpah Pemuda terjadi karena inisiatif para pemuda-pemudi Indonesia untuk turut bangkit bersatu melawan bangsa Portugis yang menjajah di Indonesia. Saat itu, Indonesia memang telah berjuang melawan penjajah yang datang untuk mencuri dan menguasai rempah-rempah khas Indonesia. Ya dulu sebelum anak-anak lahir, ibu juga ya, negara kita itu waktu sedang dijajah, para pemuda berjuang untuk memerdekakan negara kita. Nah, di masa itu juga telah lahir banyak pahlawan, namun masih berada pada daerahnya sendiri dan memperjuangkannya, seperti Pangeran Ponorogo di Jawa Tengah, Sutnyadin di Banda Aceh, Tuanku Imam Bonjol, dan tokoh lain sebagainya. Ada yang tahu pahlawan di Sulawesi Selatan siapa namanya? Ya, benar sekali, Sultan Hasanuddin. Nah, pada tahun 1008 muncul kehadiran Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan F.E. Duos Dekker yang memprakarsai berdirinya Budi Utomo. Tujuannya adalah, ada yang tahu tujuannya? Tidak ada ya. Tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan, peternakan, pertanian, dan budaya. Organisasi tersebut adalah cikal banyak dari terjadinya pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia dan organisasi ke Jon Betawi, Jon Ambon, Jon Minahasa, Pemuda Timur, Ton Java. Untuk anak-anakku lebih memahami, nanti Bu bagikan supaya membaca sejarah Sumpah Pemuda ya. Inilah foto para pemuda pahlawan kita, pahlawan Indonesia. Nah, tujuan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dirumuskan dan dibuatkan bukan semata-mata tanpa tujuan. Tujuannya itu, satu, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Nusantara atau Indonesia untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, memperluas usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia, menghilangkan rasa kedaerahan dan selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. Melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Adapun isi Sumpah Pemuda yaitu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa dan satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Suenario, kedua Jele Imena, 3 Suingondo de Joko Espito, 4 de Joko Marsai, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya yaitu
keberagaman sosial budaya. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan atau motto bangsa Indonesia yang terdapat dalam lambang negara burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, yaitu bangsa yang mempunyai keanekaragaman baik dalam aspek agama, budaya maupun ras dan suku bangsa. Kebinekaan yang ada pada diri bangsa Indonesia merupakan potensi sekaligus tantangan. Kebinekaan sebagai potensi dalam arti telah terbukti secara nyata dapat menjadikan perekat atau patri bagi bangsa Indonesia sejak awal-awal kemerdekaan, bahkan tumbuhnya kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, itulah tadi materi yang Ibu jelaskan. Anak-anakku, sekarang anak-anakku, Ibu beri tugas kelompok, yaitu mendiskusikan sebutkan tokoh-tokoh para pahlawan kita yang dikerjakan secara kelompok ya. Jadi nanaku silakan berdiskusi mencari tokoh-tokoh pahlawan kita. Ya, inilah lembar-lembar ya. Ya, kelompok 2. Ya, silakan aku berdiskusi ya. Nanti materi selanjutnya Ibu akan juga memberikan tugas dan Ibu akan menjelaskan media-media keberagaman sosial budaya. Silakan kalian terlebih dahulu tugas yang Ibu berikan. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ya, waktunya sudah selesai. Silakan kumpul. Ya, apakah materi Sumpah Pemuda dipahami? Nah, selanjutnya kita akan belajar keberagaman sosial budaya. Kan tadi Ibu sudah jelaskan sedikit tadi sebelum Ibu berikan tugas tentang Sumpah Pemuda ya. Sekarang inilah contoh keberagaman budaya. Ini. Jadi kita tuh
sangat patut bersyukur karena di Indonesia aneka keberagaman dari pakaian adat, warna kulit, rumah adat, agama, tarian. Inilah contoh keberagaman pakaian adat. Nah, pakaian kulit, rumah adat, dan bahasa. Bahasa itu ada berapa macam ya keberagamannya. Ada keberagaman pakaian adat sama tadi yang dijelaskan. Ya, selanjutnya Ibu akan memberi tugas untuk tugas rumah ya. Silakan anak-anakku oh maaf, Ibu lupa jelaskannya. Ya, Ibu maaf anak-anakku, Ibu tadi hampir lupa jelaskan agar anak-anakku tidak bingung mengerjakan tugasnya nanti. Ibu jelaskan ya sedikit. Kebinekaan merupakan kekuatan dan kekayaan sekaligus juga merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia. Tantangan itu sangat terasa terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam rangka menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti dewasa ini sedang menghadapi dan berupaya memecahkan serta mengakhiri krisis multidimensional dan krisis ekonomi yang sudah berlangsung cukup lama. Keanekaragaman bangsa Indonesia dilatar belakangi terutama disebabkan oleh jumlah suku-suku bangsa Indonesia mendiami wilayah Indonesia sangat dan tersebar di mana setiap suku bangsa tersebut mempunyai ciri atau karakter tersendiri. Sejarah membuktikan bahwa sebelum tahun 1908 perjuangan bangsa Indonesia selalu dipatahkan oleh pemerintah kolonial karena belum adanya persatuan. Namun sejak Dr. Wahidin Sudirohusodo mempelopori perjuangan nasional, mulailah tumbuh semangat berbangsa dan bernegara satu, yaitu Indonesia. Semangat ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 semakin memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Itu materinya masih tentang keberagaman budaya.
Anak-anakku silahkan cari macam-macam pakaian adat dan daerahnya. Ya, sampai di sini mata pelajaran hari ini, Sampai di sini pelajaran Ibu hari ini. Ibu harap anak-anakku silakan baca kembali di rumahnya dan memahami. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, silakan Syahrini pimpin doanya. Amin. Oke, anak-anakku silakan pulang ke rumahnya masing-masing, jangan singgah-singgah ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.